Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi mengenai fluida dinamis. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai persamaan Bernoulli atau azas Bernoulli dan penerapannya, yaitu pada teorema Torricelli. Nah, jadi di video ini saya tidak hanya akan membahas materi, tapi juga ada contoh soalnya. Nah, buat yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama adalah mengenai azas Bernoulli. Nah, seperti yang terlihat di gambar ya, ini adalah skema untuk persamaan Bernoulli. Jadi, terdapat sebuah pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda pada setiap ujungnya. Nah, di mana untuk pipa dengan luas penampang yang lebih besar itu diberi nama sebagai A1, sementara untuk pipa dengan luas penampang yang lebih kecil itu disebut sebagai A2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya A1 memiliki ketinggian H1 dari permukaan ya, atau dari tanah, dari dasar maksudnya, bukan permukaan. Nah, kemudian untuk luas penampang A2 itu memiliki ketinggian H2 dari dasar atau dari tanah. Nah, untuk azas Bernoulli itu menyatakan bahwasanya jumlah antara tekanan, energi kinetik per satuan volume, energi potensial per satuan volume pada suatu pipa adalah konstan di setiap titik pada suatu garis lurus. Nah, jadi pada setiap titik ya, asalkan di garis lurus pada pipa ini, itu dia adalah konstan. Nah, jadi sorry ya, saya nggak bisa buat garis lurus karena itu agak susah untuk di sini. Nah, sehingga ya secara matematis itu dirumuskan dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Nah, karena di sini terdapat dua buah luas penampang ya yang berbeda, sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, untuk lebih mudah mengingat rumus ini ya, karena memang rumusnya lumayan panjang, itu ingat aja yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah energi potensial ya, dan yang ketiga adalah energi kinetik. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya energi potensial rumusnya adalah mgh dan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, kemudian nanti untuk yang M-nya itu kita gantikan dengan rho ya, sehingga menjadi rho GH ya untuk energi potensialnya. Sementara kalau untuk energi kinetik menjadi setengah rho V1 kuadrat. Nah, itu adalah cara untuk bisa lebih mudah mengingat persamaan dari Bernoulli. Nah, kalau tadi itu adalah persamaan umum untuk Bernoulli. Sekarang kita akan membahas persamaan khusus untuk kasus pada fluida yang tak bergerak atau fluida statis. Nah, untuk fluida yang tak bergerak atau fluida statis, tentunya dia memiliki kelajuan yang nol, baik pada A1 maupun A2, sehingga V1-nya sama dengan V2 itu adalah 0. Nah, jadi untuk yang ini kan tadi persamaan umum ya. Nah, kemudian karena V1-nya 0, jadi yang V1 di sini kita gantikan 0. Jadi 0 dikali setengah dikali rho adalah 0. Yang kasus di sebelah sini juga sama ya. Sehingga tinggal ditambah 0. Nah, kemudian P2 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif, sehingga P1 dikurang P2. Kemudian rho GH2 kita tinggal turunkan ke bawah. Kemudian rho GH1 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi rho GH1. Selanjutnya ini karena sama-sama ada rho G ya, jadi kita keluarkan, kemudian yang di dalam kurung tinggal H2 dikurang H1. Nah, jadi ini adalah persamaan akhir ya untuk Bernoulli pada kasus fluida yang tidak bergerak atau fluida statis. Nah, yang kedua adalah kasus untuk fluida yang mengalir, tetapi dia berada dalam pipa yang mendatar. Nah, kalau pipanya mendatar, tentunya dia tidak memiliki ketinggian dari dasar atau dari tanah, sehingga
H1 itu sama dengan H2 sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Untuk H1 nya kita ganti 0, kemudian kali G dikali roh pastinya 0. Yang di sini juga sama. Nah, kemudian jadilah persamaan yang ini, ya kan? Nah, selanjutnya P2 pindah ruas ke sebelah kiri jadinya min P2. Kemudian setengah roh V2 kuadrat turunkan ke bawah ya. Kemudian setengah roh V1 kuadrat pindah ruas ke kanan jadinya negatif. Nah, selanjutnya ini karena dia sama-sama ada setengah roh, jadinya tinggal kita tulis ke bawah ya. Berarti tinggal V2 kuadrat dan min V1 kuadrat yang berbeda. Nah, itu kita tuliskan di dalam kurung. Nah, ini adalah persamaan akhir untuk kasus fluida yang mengalir dalam pipa yang mendatar. Teori Torricelli menyatakan bahwasanya kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk menghitung kecepatan benda yang jatuh bebas dari suatu ketinggian itu adalah V sama dengan akar 2GH. Nah, ini adalah keterangannya, silakan dibaca sendiri ya. Selanjutnya ini adalah gambar ya untuk teorema Torricelli atau bisa dikenal juga sebagai tangki bocor. Nah, perlu ada perhatian untuk teorema Torricelli ya, bahwasanya untuk teorema Torricelli ini hanya berlaku apabila ujung atas atau wadah terbuka terhadap atmosfer. Kemudian luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Jadi kalau seandainya hal yang saya sebutkan tadi tidak ada ya, berarti tidak berlaku teorema Torricelli. Nah, kemudian ketinggian permukaan ke dasar itu disebut sebagai H2. Kemudian ketinggian permukaan ke lubang itu disebut sebagai H, di mana H itu adalah H2 dikurang H1, dan ketinggian dari lubang ke dasar itu adalah H1. Nah, kemudian untuk menghitung debit, kita menggunakan persamaan debit yang sudah saya jelaskan di awal bersama dengan persamaan kontinuitas ya. Dimana debit itu adalah Q sama dengan A dikali V. Nah, V-nya itu kita menggunakan persamaan yang tadi ya, yang akar 2GH, sehingga menjadi Q sama dengan akar 2GH. Kemudian untuk menghitung jarak jangkauan mendatar, kita menggunakan rumus X sama dengan akar 2H dikali H1. Ini harusnya ada H1 ya, cuman mungkin nggak tahu kemana dia lari, jadi satunya hilang gitu. Nah, jadi jarak mendatar itu adalah jarak dari wadahnya ini ke pancuran airnya. Kira-kira seperti ini gitu ya. Selanjutnya adalah waktu yang diperlukan pancaran air dari lubang bocoran hingga sampai menyentuh tanah. Itu adalah T sama dengan akar 2 dikali H2 dikurang H per G. Nah, di mana ya H2 dikurang H itu adalah H1. Ya, sehingga persamaannya menjadi T sama dengan akar 2H1 per G. Nah, ini adalah keterangannya, silakan dibaca. Sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.